ekor itu sudah terkapar sih, itu golok aja sudah saya taruh di depannya. Udah siap-siap. Iya, udah siap-siap. Tapi setelah diminumin itu 5 menit kemudian pangkal telinga itu gerak, tak 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 gitu. Nah ini sembuh mak. Ya, nyata saya tinggal duduk sini sambil minum kopi, langsung angkat kepala, sembuh. Alhamdulillah sampai sekarang. Makanya nggak terjual mas itu mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Mukarom. Beralamat di Desa Bandaragung, RK 12, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Kandang ini sudah berdiri berapa tahun Pak? Ini kalau kandang yang ini kurang lebih 2 tahun mas. Oh 2 tahun. Ya 2 tahun. Kalau mulai beternaknya? Kalau mulai berternak dari tahun 93. Dari tahun 93? Iya 93. Tapi pada saat itu masih nyambi mas. Iya pada saat itu masih nyambi saya. Karena saya masih kerja di lembaga pendidikan pada saat itu. Profesinya sebagai guru biasa. Sebagai guru. Saya terjun di dunia pendidikan dari tahun 89. Berakhir saya beristirahat total dari tahun 2017. 2017. Iya. Dari situ sampean fokus di peternakan ini. Fokus ke ternak sekarang. Terus terang aja awal mulanya saya itu memang sudah menggeluti di dunia peternakan, terusnya kambing. Itu tahun 93 sudah mulai. Tapi masih di tempat tinggal di sebelah sana dulu. Nah, di sana kurang lebih ada 12 tahun saya nyambi ke lembaga pendidikan juga. Ini, jadi saya berkecimpung di pendidikan di tingkat SLTA maupun di SLTP. Nah, setelah itu perjalanan kami masih tetap menggeluti ternak, tapi nggak sefokus seperti ini. Karena ya sifatnya hanya samben aja lah. Oh, dulu hanya sampingan. Iya, untuk sampingan aja. Nah, kemudian setelah itu saya juga masih terjun di dunia bisnis, yaitu jual beli kelapa dan sembako di pasar Gading, Kuala Penot, Simpang Sri Bawono. Bagi waktunya gimana ya, itu Pak? Guru, alhamdulillah, jualan, ternak kambing. Alhamdulillah keluarga kami bisa bekerja sama, baik itu dari anak maupun dari istri. Saya bagi semuanya. Jadi saya pagi ke tingkat pendidikan, ya, terus istri sama anak ke pasar dan sambil kerja di rumah yaitu beli kelapa. Perjalanan saya yang tadinya itu bahasanya itu agak mending. Nah setelah itu saya jatuh total, drastis jatuh. Nah kebetulan juga ujian dari keluarga luar biasa. 100 hari saya kehilangan nyawa 3. Innalillahi. Ya itu tanpa sakit mas. Jadi anak saya mau lahiran operasi sesar gagal. Yang kedua 40 harinya bapak saya operasi seminggu 2 kali juga gagal. Mertua saya juga sama. Oh gitu. Di rumah sakit 5 hari gagal. Itu. Jadi 100 hari total saya 3 orang. Ya, pada saat itu maka saya bisa katakan jatuhnya di keluarga juga di dunia bisnis pada saat itu. Karena saya pengirim kelapa di lintas Pulau Jawa mas. Mulai bangkit kembali memerlukan waktu yang sangat panjang mas. 5 tahun. Terus terang aja 5 tahun. Saya mulai bangkit. Ini karena sebagian peliharaan ternak saya itu kan masih ada. Masih tersisa beberapa indukan berapa ekor gitu, kurang lebih ada 7 atau 8 itu. Itu saya pertahankan. Jadi beranak langsung saya kembangkan terus. Nah, mulai tahun 2022 karena saya sudah menggeluti di dunia perdagangan, ya terutama kambing. Ini ya alhamdulillah semuanya itu mendapatkan petunjuk, dapat jalan yang terang untuk bagi saya. Seberapa membantu toh untuk ekonomi dan kebangkitan keluarga sampean Mas? Ya kalau menurut prediksi saya sangat-sangat membantu betul mas. Itu tergantung orang yang memelihara. Kalau memang kita konsisten dan konsekuen dengan ternak, ya memang itu 80% sangat menguntungkan bagi peternak. Ya. Dari perjalanan sampean itu tadi, ya, peternakan ini bisa dijadiin kerjaan utama nggak toh Pak? Ya bisa. Makanya tergantung dalam kita menggeluti itu mas. Ya caranya yang jelas kita satu perlu kesabaran mas. Ya, perlu kesabaran, perawatan, ya yang jelas itu. Intinya kalau kita itu sabar, ya sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman yang jelas. Itu yang kedua mau menggeluti, mau merawat dengan baik, saya yakin itu. Yakin untuk
perkembangan di dunia peternakan sangat cepat. Kalau selama sementara ini yang masalah yang muncul itu saya terjadi 2 kali, Mas. Itu bukan karena masuk angin, bukan. Itu karena keracunan daun karet sadap itu. Daun karet? Iya, daun karet sadap itu. Pernah saya keracunan 1 baris ini semuanya total, Mas. Tapi masih dalam kondisi masih tertolong semua. Itu saya lakukan untuk penyuntikan melalui vaksin. Terus yang kedua ada ini manual degan saya minumkan. Nah itu nggak ada sembuh-sembuhnya. Istri saya mempunyai gagasan, punya pendapat keracunan, namanya orang keracunan kan bisa dikatakan orang mabuk. Ya. Nah, fakta nyatanya ini fakta nyata diminumin sirup anak-anak itu loh, sirup demam. Iya, paracetamol. Iya, paracetamol. Sembuh semua, Mas. Bener itu yang 2 ekor itu sudah terkapar situ. Golok aja sudah saya taruh di depannya. Udah siap-siap. Iya, udah siap-siap. Tapi setelah diminumin itu 5 menit kemudian pangkal telinga itu gerak. Tak 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 gitu. Nah, ini sembuh, Mak. Ya, nyata saya tinggal duduk sini sambil minum kopi, langsung angkat kepala, sembuh. Alhamdulillah sampai sekarang. Makanya nggak terjual, Mas, itu, Mas. Jujurnya nggak terjual itu. Karena pernah ngalami suka duka dan itu kambingnya, Pak. Iya. Tapi kalau segi masuk angin belum pernah, Mas. Ya alhamdulillah masih aman-aman saja. Iya, yang jelas ya jaga kesterilan, Mas. Sterilnya. Karena yang jelas kandang itu nggak asal-asalan lah. Katakanlah yang penting walaupun jenis bentuknya kandang kayak apa, kalau kondisinya itu steril, saya yakin kambing juga suka, senang. Nggak mungkin akan muncul segala suatu penyakit kan gitu. Untuk perawatan kambingnya dan kandangnya ada nggak Pak Saman, Pak? Ada. Apa itu, Pak? Ada. Ya tuh untuk kandang itu saya kasih vaksin, obat racun itu yang namanya regen juga bisa. Regen. Ya, pastak juga bisa. Itu disemprotin langsung? Semprot kandang. Kena kambingnya nggak apa-apa itu, Pak? Nggak apa-apa, aman. Itu kena matanya, kena mulutnya juga aman? Nggak masalah, nggak masalah. Bahkan kalau saya pas waktu nyemprot, kambing itu mau saya basahin semua. Saya basahin. Oh, iya, itu kan darah putih, Mas. Nggak masalah itu. Iya. Itu kalau Saman melakukan penyemprotan itu berapa hari sekali itu, Pak? Ya minimal lah 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Ya alhamdulillah lah semuanya dapat rahmat dari Allah, masih punya keyakinan, kemauan dan keinginan yang jelas. Kalau kita itu mau punya keinginan memelihara dengan ternak dengan sungguh-sungguh, saya yakin semuanya itu akan cepat berkembang. Itu yang kedua jual beli ternak. Ya alhamdulillah mendapatkan jalan yang terbaik sampai sekarang. Ya nyatanya masih eksis lah, bisa katakan eksis. Gitu. Kalau dikatakan pencapaian terbesar yang jelas sementara ini kami masih biasa-biasa, tapi dari segi ekonomi kami juga alhamdulillah bisa teratasi. Nah, kalau masalah nilai plusnya sebenarnya ya ada, tapi nominalnya sangat kecil. Nah, karena yang jelas masih dalam proses kan gitu loh. Masih dalam proses. Ya. Kalau ingin beternak seperti sampean ini, Pak, itu apa aja toh yang perlu dipersiapkan agar jalannya itu peternakan lancar gitu loh, Pak? Ya yang jelas satu harus punya fasilitas. Fasilitas itu kita sudah tertata, tersusun rapi. Yang kedua kita ternaknya. Jadi ternak itu nggak perlu lah mas sekali beli belanja atau banyak, nggak usah. Yang penting berapa ekor itu digeluti, ditekuni. Tapi kita punya target berapa tahun kemudian jangan terjual dulu karena ini sifatnya kan mengembangkan. Ya. Gitu loh. Tapi kalau demi bertahap, insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan sempurna. Terus menurut sampean penting nggak toh peternak kambing itu punya bank pakan? Ya sangat penting, sangat penting. Maka saya punya solusi yang terbaik. Ini saya mengenalkan daun singkong Papua ini, Mas. Karena daun singkong Papua ini saya baru kenal pada saat saya ngambil kambing PE di Pulau Jawa. Nah, di tempat saudara saya. Nah, kebetulan ada daun unik ini saya tanyakan. Ini daun apa ini? Katanya, itu namanya daun singkong Papua. Fungsinya untuk apa? Untuk makan kambing. Kan gitu. Saya penasaran, bawalah 10 potong dari sana. Saya tanam di sini. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya bisa membantu.
walaupun bila belum mencukupi tapi bisa membantu betul. Itu ketika sampean dari Jawa itu, dari satu ikat itu tumbuh berapa batang, Pak? Ada hidup kalau nggak salah 5 batang, Mas. Yaitu tadi yang dipanen tadi satu, terus yang di belakang pokat tadi ada 2, di situ ada 2. Ya betul 5. 5 batang. Setelah sampean nanam singkong Papua ini, Pak. Gimana Pak pertumbuhannya? Terus dimakankan ke kambing gimana ini Pak respon Ya, kambing? kalau pertumbuhannya sangat mendukung. Satu di sini dari unsur tanah bagus. Kita nggak perlu pemupukan. Faktanya tuh nggak pernah saya pupuk kimia, nggak pernah. Itu yang pertama. Itu yang kedua, masalah segi untuk ternak sendiri nggak ada risiko. Nggak ada risiko. Karena apa? Daun Papua ini kan nggak bergetah. Nggak bergetah sama sekali. Jadi sekali petik langsung kasih makan. Nyatanya aman saja. Aman ya Pak ya? Aman saja. Yo, sangat rugi Mas. Namanya orang hidup di desa loh. Kita fasilitas untuk pertanian. Alangkah mustahilnya kalau kita tuh nggak punya inisiatif untuk melihara ternak, entah itu kambing, entah itu sapi. Ini fasilitas yang sangat mendukung di sini, teman. Sangat mendukung. Makanya dengan fasilitas yang seperti ini, kondisi tanah yang seperti ini, saya malah berambisi betul kalau bisa mau mengembangkan bener ini. Nggak bisa katakan apa humor ini. Serius saya. Serius. Karena fakta nyatanya yaitu hasil dari kambing. Maaf ngomong ini ya. Itu bukti nyatanya di belakang itulah income saya yang jelas. Kan gitu. Apa itu Pak? Sapi. Loh, makin besar berarti Pak? Iya, alhamdulillah. Yang jelas kami satu mengembangkan ternak saya, yang kedua ada juga mengembangkan dunia usaha saya. Gitu. Kalau misalnya teman-teman mau main ke kandang boleh nggak ini Pak? Boleh, saya orangnya paling bebas, monggo. Kandangnya alamatnya di mana tuh Pak? Saudara yang jelas gitu. Kandangnya alamatnya di mana ini Pak? Alamatnya di Bandar Agung, yaitu kandang Sido Makmur, yaitu Dusun 12. Dusun 12. Ya. Kalau misalnya mau tanya-tanya kambingnya juga boleh? Boleh, monggo. Boleh minta nomor HP-nya Pak? Boleh. Ya nomor HP yang WA itu 0821 8009 0245. Atas nama Alip Mukarom. Yang biasa 0812 72 98 7646. Itu yang biasa. Itu di kandang ready jenis kambing apa aja toh Pak? Ya ada 2 macam sementara ini. Ada 2 macam, yaitu Jawa Randu dengan PE. Jawa Randu sama PE. Iya. Saya yang jelas satu, tadi di awal sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah ada minat dulu. Tipnya. Ada minat, setelah minat kita ada kambing, terus yang ketiga adalah perawatan, dan yang terakhir adalah bangpakan terutama. Itu. Jadi kalau tip 4 itu sudah kita lakukan, lebih enak untuk peternaknya. Karena semuanya sudah mendukung, terutama bang pakannya. Nah, ini bisa kita coba ya. Ya. Nih. Langsung disajikan guys. Kan. Langsung disajikan. Yo. Batang singkong Papua. Dan ini masih jarang di Lampung teman-teman ya. Tuh. Oh, makannya malah lebih lahap dibandingkan singkong biasa. Iya. Ini cempe-cempenya doyan juga, Pak ya? Doyan, Pak. Doyan. Aman. Cempenya udah doyan juga nih. Langsung pokoknya. Berarti kan yang jelas ini punya kelebihan dibanding untuk yang lain. Iya. Fakta nyatanya langsung lahap. Mantep ini lur. Bener-bener mantap. Jadi guys, memang Bapak Alip ini sudah sudah memprogram bang pakan itu, pentingnya bang pakan.